wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mutihas dari kelas TK 1A. Di sini saya akan menjelaskan BIOS. Yang pertama, pokok pembahasannya itu satu pengertian BIOS. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani atau biok. BIOS atau Basic Input atau Output System adalah program yang utama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, prepara, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. BIOS menyediakan termuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti keyboard. Yang kedua, fungsi BIOS. BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas BIOS yang paling penting adalah untuk membuat sistem operasi. BIOS menyediakan instruksi pertama kepada microprocessor untuk mengaktifkan komputer. Petunjuk dari BIOS untuk banking prosesor selama startup. Selain itu, BIOS mampu melakukan hal-hal berikut. Pertama, inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dalam power on atau self test post. 2. Membuat menjalankan sistem operasi, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, waktu konfigurasi penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS runtime service. Yang ketiga, baterai CMOS. Baterai CMOS atau complementary metal oxide semiconductor, biasa juga disebut dengan CMOS RAM, adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski dalam aliran listrik. RAM kecil berukuran 64 byte yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang dimatikan. Di setiap motherboard terdapat satu baterai CMOS yang terpasang di tempatnya dengan ciri berbentuk bulat pipi, sama seperti baterai yang digunakan pada jam tangan. CMOS juga merupakan perluasan dari teknologi MOS yang menghasilkan IC dengan kebutuhan tenaga baterai rendah. Jika motherboard tidak terpasangi oleh baterai CMOS, maka pesan error akan tampak di saat booting komputer. Yang kelima, booting. Sebelum membahas urutan proses booting, ada baiknya kita mengerti booting itu sendiri. Booting dapat diartikan sebagai proses untuk menghidupkan komputer sampai sistem operasi mengalihkan alih prosesor. Jika urutan proses booting saat komputer dihidupkan prosesor, menjalankan BIOS, dan kemudian bisa melakukan POS atau power on self test, yaitu memeriksa atau mengecek semua hardware yang ada. Yang 6, binary BIOS atau bitcode. Ketika komputer IBM compatible pertama kali dihidupkan perangkat keras menjalankan power on dan self atau POS. Jika kesalahan kita temui selama tes ini POS, mereka biasanya ditampilkan melalui deep audio bit atau dalam keadaan kode nomor melintas di layar. Dengan kode audio ini di tangan, Anda dapat menentukan apa bagian sistem yang mengalami masalah dan menemukan solusi. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke mode perakitan personal komputer atau PC. Di sini akan menjelaskan komponen internal unit system. Komponen yang pertama yaitu Central Processing Unit dalam kurung CPU atau microprocessor, adalah programmable logic device yang mengerjakan semua pemrosesan instruksi logika dan aritmatika dalam komputer. Gambarnya bisa terlihat seperti yang ada di gambar ini. Jenis CPU-nya seperti ada AMD, Intel Core, dan masih banyak lagi. Ini adalah gambar active heatsink untuk CPU. Yang kedua, random access memory dalam kurung RAM, digunakan untuk menyimpan program data yang digunakan oleh CPU. Yang ketiga, motherboard adalah pusat printed circuit board atau ePCB primer yang mengandung sejumlah slot dan soket untuk berbagai jenis komponen PC. Yang keempat, power supply. Sebagaimana namanya, ia menyediakan sumber daya listrik untuk membuat PC beroperasi. Jadi di sini ini adalah fungsinya untuk
menyediakan sumber daya listrik agar bisa membuat PC kita beroperasi dengan baik. Yang kelima, hard disk adalah non-volatile strong, di mana tersimpan data dan program yang tidak digunakan oleh CPU. Ini adalah gambar dari hard disk. Yang keenam, media optik. Bagian terakhir yang ini digunakan untuk membaca optical media disk dari program setup sistem operasi atau program lainnya. Dapat memulai instalasi dalam keadaan di mana semua komponen internal terpasang dalam kotak unit system cache atau tidak. Di sini saya akan melihatkan lebih jelas gambar-gambar dari komponen-komponen internal unit system. Saya menggunakan bantuan sebuah aplikasi yaitu Cisco IT Essential Virtual Desktop. Bisa kita lihat ini adalah sebuah PC atau CPU. Yang pertama kita bisa lihat ini adalah motherboard, dimana dalam motherboard ini sangat banyak, ada beberapa komponen seperti di sini ada kita lihat CPU dan masih banyak lagi yang terdapat di motherboard ini seperti RAM dan sebagainya. Yang kedua ini adalah NIC atau NIC ini adalah gambar dari NIC. Yang ketiga ini adalah video adapter card. Yang keempat adalah heatsink fan. Di sini di dalam heatsink fan terdapat CPU. Tiga, hard disk drive. Floppy drive, optical drive, dan ini adalah power supply untuk menghidupkan memasuk sumber daya listrik untuk mengoperasikan sebuah CPU. Ada floppy drive yang tadi, ini adalah peta kabel. Ini ada RAM, ini adalah gambar dari RAM. Bisa kita lihat kan, ada wireless NIC. Ini adalah motherboard. Ini motherboard komponen semuanya, dimana ini adalah induk dari semuanya untuk menjalankan video adapter card, NIC, wireless, heatsink fan, dan sebagainya. Untuk pemasangannya, dimana untuk memasangkan motherboard kita memerlukan seperti sekrup. Seperti untuk pemasangan seperti kita menggunakan power supply, kita pasang power supply, lalu kita pasang sekrup, baru RAM 1 dan RAM 2. Lalu kita CPU. Untuk memasang CPU ini kita harus pertama-tama kita harus menggunakan terminal kompon, yaitu kita oleskan lalu kita tempel CPU nya, lalu kita tempel kita letakkan bagian atas heatsinknya, lalu kita pasang baut motherboardnya. Ini ada NIC seperti biasa kita memasang CPU. Seperti ini gambar dari motherboard. Masangnya sangat mudah kalau kita pelajari, tidak sulit memasangnya. Kan tahap merakit komputer.
Nah, yang pertama kan memasang CPU, buka pengunci, kemudian letakkan CPU pada soket berdasarkan posisi yang benar. Bisa kita lihat ini adalah thermal compound yang dimana tadi gambarnya sudah saya perlihatkan. Jangan lupa membeli thermal compound dan memasang heatsinknya. Pastikan konektor terpasang pada kipas heatsink, terpasang ke pin motherboard. Bisa kita lihat yang colokan yang saya lihat tadi. Untuk memasang RAM berikutnya, ukuran RAM yang direkomendasikan berdasarkan sistem operasi menggunakan yaitu Windows 2000 yaitu 128 MB, 256 MB untuk solid performance, power user 512 MB. Windows XP power usernya memiliki 1 GB dan Windows Vista power usernya memiliki 2 GB. Pastikan digunakan sesuai spesifikasi motherboard. Berikutnya cara memasang RAM. Memasang DIMM pada motherboard. Kita pasang DIMM-nya dulu, itu memasang SODIMM pada laptop. Ini pada laptopnya. Memasang power supply. Ini adalah jenis-jenis konektor yang ditemukan pada power supply seperti konektor power motherboard, konektor molde, konektor mini, konektor power star, konektor power akselerasi, konektor power 6 pin PCI Express, Molex splitter, konektor 24 pin. Letakkan power supply pada tempat yang disediakan di case, kemudian letakkan dengan baut, pasangkan konektor daya ke motherboard, kemudian hubungkan jumlah power yang menggunakan hantaran stick seperti di samping kanan untuk menguji apakah motherboard sudah dapat bekerja dengan asupan daya listrik yang diberikan power supply. Memasang hard disk. Berikutnya cara memasang hard disk seperti IDE drive. Ini ada data kabel, power kabel, data port, PowerPoint, direction, jumper. Memasang media optik. Sama dengan memasang hard disk, Anda dapat memasangnya pada soket IDE yang terpisah dengan hard disk atau sama. Apabila dipasang pada kabel IDE yang sama dengan hard disk, pastikan jumpernya diatur berbeda, di mana biasanya hard disk diatur sebagai master dan media optik sebagai slave. Memasang motherboard pada case. Standard out dipasang pada posisi sesuai dengan lubang baut screw pada motherboard. Anda dapat memasang motherboard dengan membuka tray atau tidak dari case dengan lupa memasang kabel case dan dongle. Ini bisa terlihat pada gambar di PDF ini. Kabel pada case, kabel untuk USB, dongle untuk USB. Memasang kartu ekspansi. Pastikan kartu ekspansi dipasang pada bus yang sesuai dan dikuatkan dengan baut pada case. Berikutnya adalah jenis PC modern. Prepare komponen interconnect atau PCL, ekstensi graphic port atau AGP, dan PCIe atau express. Ini adalah gambar port C konektor atau plug. Ini adalah konektor USB B, konektor USB mini B, konektor firewire IEE, konektor DB, konektor audio, plug, dan port keyboard.